Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Aku harap dimanapun kalian berada yang nonton konten kali ini, semoga kalian semua dalam kondisi sehat, baik-baik aja, and always happy. So, hari ini kita bakal ada ngobrol-ngobrol cantik nih, bareng, ayo tebak siapa. Jadi, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Nika Deriska Antari. So, teman-teman yang udah follow akun media sosial kita, apalagi Instagram ya, pasti udah tahu dan familiar banget sama siapa sih Kariska ini. Jadi teman-teman, Kariska ini adalah salah satu kandidat yang terpilih sebagai salah satu Duta Debat National Debate Community Center tahun 2023-2024. Halo Kariska. Hai. Oke, jadi mungkin Kariska kita bakal perkenalan singkat dulu kali ya. So, silakan Kariska. Halo, kenalin nama aku Nika Deriska Antari, biasa dipanggil Rizka. Aku berdomisili di Sulawesi Utara dan saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu sekolah swasta di Sulut di SMAS Saudara Mamo Pugat dan masih duduk di bangku kelas 12 jurusan MIPA. Oke, jadi seneng banget nih kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Kariska. Oke, Kariska apa kabar nih? Kabarku baik. Oke, puji Tuhan ya. Oke, Kariska, kita kayaknya mulai ngobrol-ngobrol sekarang ya. Aku penasaran banget nih. Kariska ini lagi sibuk apa sih sekarang, Kak? Jadi, kesibukanku itu selain sekolah, biasanya aku sering ikut kegiatan-kegiatan lomba yang biasanya diselenggarain di luar sekolah. Nah, selain itu, biasanya untuk mengisi kekosongan di waktu luangku, aku biasanya membaca buku cerita fiksi yang biasanya untuk anak-anak atau hanya sekedar berkumpul bersama keluarga. Itu aja sih. Oke, kalau bisa aku simpulin berarti Kariska ini produktif banget gitu ya. Jadi maksudnya waktu kosongnya itu diisi dengan hal-hal yang positif, yang produktif. Kayak misalnya tadi baca buku ya kayak. Oke, Iya. berarti itu keren banget sih. Itu patut banget kita contoh ya teman-teman semua. Oke, kemudian aku penasaran nih Kariska. Kariska ini perjalanan debatnya itu dimulai dari mana sih Kak? Boleh dong diceritain? Jadi awalnya 2 tahun lalu, tahun 2021, aku itu ikut lomba LDBI mewakili sekolahku. Dan itu pertama kalinya sekolahku mengirimkan perwakilan untuk ajang lomba LDBI. Dan aku mewakilinya dan itu juga pertama kalinya aku ikut lomba debat. Nah, pada saat itu aku kurang memahami apa itu debat lebih mendalam dan juga kurangnya pemahamanku tentang mekanisme proses lombanya. Jadi pada saat itu aku gagal lolos ke tingkat nasional. Aku sempat kecewa pada saat itu, tapi kedua orang tuaku terus memotivasi agar aku terus semangat. Nah, kemudian pada tahun 2022 ketika pembukaan pendaftaran LDBI dan NSDC tahun 2022, aku berinisiatif untuk ikut lagi, tapi ikutnya NSDC pada saat itu. Nah, itu juga pertama kalinya sekolahku ikut lomba NSDC dengan aku yang mewakilinya. Dan setelah itu, hal itu menjadi tantangan yang cukup besar juga bagi aku, terutama buatku yang belum tahu tentang debat lebih mendalam dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu, aku mulai belajar sedikit demi sedikit, mulai mencari informasi dari berbagai sumber tentang debat, walaupun masih banyak yang belum aku pahami tentang debat tersebut. Aku sempat pesimis bahwa aku bisa lolos ke tingkat nasional, tapi lagi dan lagi kedua orang tuaku terus motivasi agar aku tetap semangat. Nah, singkat cerita, ketika udah selesai lomba, sama halnya seperti peserta yang lainnya, aku juga nunggu pengumuman dengan jantung yang berdebar. Tapi waktu itu aku pasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Dan aku juga terus meminta dukungan dari kedua orang tuaku untuk apa saja yang nanti terjadi. Dan akhirnya aku bersyukur sekali karena bisa lolos ke tingkat nasional sebagai peringkat pertama di tingkat provinsi mewakili Sulut dalam ajang lomba NSDC tahun 2022 tersebut. Dan itu juga pertama kalinya sekolah aku lolos ke tingkat nasional dalam ajang lomba NSDC. Nah, untuk di tingkat nasional pun aku dengan tim aku pertamanya latihan masing-masing ya dari rumah setelah sebelumnya beberapa kali
latihan brainstorming dalam menyelesaikan mosi. Nah, setelah latihan dari rumah secara mandiri, kami juga melakukan sparring untuk melatih strategi saat case building. Karena kan case buildingnya terbilang cukup singkat, hanya 30 menit. Terutama bagi aku yang jadi first speaker atau pembicara pertama dalam tim. Jadi tantangannya dalam mengatur waktu itu kerasa banget gitu loh. Nah, waktu di tingkat nasional, aku dan tim aku belum berhasil mencapai yang diinginkan, tapi aku benar-benar bangga sama diri aku sendiri karena sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sejauh ini. Dan aku juga sangat berterima kasih kepada orang-orang sekitar aku dan juga orang tua aku karena telah mendukung aku dari awal sampai sekarang. Dan kedepannya aku juga ingin untuk berkontribusi di dalam sirkuit perdebatan di Indonesia, salah satunya melalui NDCC itu sendiri. Jadi gitu. Wah, keren banget nih Kak Rizka. Jadi aku tuh menyimpulkan bahwasanya usaha itu nggak mengkhianati hasil ya. Jadi kalaupun kalian gagal, ya kan, di awal kalian gagal, tapi nggak apa-apa, itu namanya pelajaran gitu kan. Kalian bisa coba lagi dan ya itu membuahkan hasil kayak ceritanya Kak Rizka. Dan kalaupun enggak, kalian jangan kecewa dan harus tetap berusaha, oke? Nah, sebenarnya tadi Kak Rizka udah input pertanyaan kita selanjutnya gitu ya, mengenai struggle-struggle-nya Kak Rizka gitu kan, mengenai kesulitan apa aja sih yang Kak Rizka hadapi. Mungkin ada lagi nggak Kak? Atau udah itu aja? Sebenarnya waktu debat itu ada lagi kesulitan-kesulitan yang aku hadapi. Nah, salah satunya itu adalah kurangnya pemahaman aku tentang struktur debat ya. Karena aku belajar secara mandiri, jadi kalau ada sesuatu yang tidak aku pahami, aku juga bingung mau tanya ke siapa gitu. Jadi aku mencari informasi dari berbagai sumber, walaupun ya masih banyak hal-hal yang belum aku pahami, walaupun dengan mencari dari berbagai sumber tersebut. Tapi pada waktu itu aku sempat ikut kegiatan NDCC karena waktu aku scroll di Instagram, waktu kurang lebih kan aku dulu ikut mengikuti NDCC di Instagram. Nah, waktu itu ada kegiatan yang namanya Pradebate Project ya kan. Jadi aku ikut. Nah, itu lumayan banget buat menambah wawasan aku tentang debat dan membuka jalan pikiran aku tentang debat. Itu sih. Oke, berarti tadi karena Kak Rizka kesulitannya itu kurang paham ya sama struktur debat itu seperti apa, terus kekurangan informasi juga. Tapi Kak Rizka ini berusaha untuk mencari solusinya, kayak misalnya cari-cari informasi ya mengenai debat itu seperti apa. Akhirnya ketemulah sama NDCC dan akhirnya berjodoh ya Kak, sampai sekarang bisa jadi duta debatnya NDCC gitu kan. Kayak mantap banget nih Kak. Sebelumnya aku pengen kasih congratulations dulu karena tadi Kakak berhasil gitu kan meraih peringkat yang pertama di ajang NSDC mewakili Sulut ya. Itu hebat banget, apalagi ini baru first time Kak Rizka, walaupun 2 kali percobaan, tapi kan sebelumnya berbeda ya. Pertama bahasa Indonesia, kemudian itu bahasa Inggris gitu. Dan aku penasaran nih Kak Rizka, kira-kira kalau ada nggak sih perbedaan di LDBI sama NSDC ini, mungkin selain dari berbeda bahasa gitu kesulitannya, ada nggak Kak? Kalau perbedaannya sih menurut aku karena formatnya juga berbeda ya. Kalau di LDBI waktu itu aku kurang memahami formatnya tentang apa, tapi kan tentang Asian Parliamentary kalau nggak salah ya. Terus kalau yang NSDC itu kan formatnya pakai yang WSDC, format yang dipakai buat di lomba yang di internasional itu. Itu sih menurut aku bedanya. Oke, thank you Kak Rizka. Nah, terus kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira motivasi Kak Rizka sendiri untuk jadi duta debat itu seperti apa gitu? Sampai akhirnya memilih, oh saya harus menjadi seorang duta gitu. Boleh Kak ceritain? Kalau motivasi aku sendiri untuk menjadi duta debat NDCC adalah karena aku ingin meningkatkan kemampuan yang telah aku miliki, terutama di bidang debat, walaupun kompetisi NSDC tahun 2022 telah usai. Nah, selain itu, aku juga ingin mencari pengalaman, menambah wawasan, serta menambah relasi di bidang debat. Nah,
Juga karena aku ingin mengembangkan kemampuan dan juga mentransfer ilmu yang telah aku dapat selama debat kepada para calon-calon debaters lainnya nanti. Sehingga nanti proliferasi debat di Indonesia itu akan lebih baik dan akan lebih banyak lagi para pendebat-pendebat dengan kemampuan berpikir kritis dan logis yang juga memiliki keinginan yang sama untuk mendalami debat serta keinginan untuk bersama-sama mengembangkan proliferasi debat di Indonesia. Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi ini adalah artinya kalau ilmu itu nggak harus kita simpan sendiri, tapi bisa kita bagikan ke orang lain ya, Kariska ya. Dan ini keren banget sih. Aku jadi bangga banget sama Kariska karena kebetulan kita juga udah saling kenal gitu teman-teman semua. Oke Kariska, tadi kan itu udah motivasi. Terus nih visi misinya Kariska sebagai seorang duta debat itu seperti apa? Jadi begini, sebelumnya aku melihat adanya ketimpangan-ketimpangan serta perbedaan-perbedaan kualitas-kualitas para pendebat di Indonesia. Contohnya saja aku lihat dari sisi aku sendiri. Tahun 2022 kemarin pertama kalinya sekolah aku ikut lomba NSTC tahun 2022 dan bersyukur sekali pertama kalinya sampai di tingkat nasional. Aku sadar bahwa masih banyak sekali sekolah-sekolah di luar sana yang belum tahu mengenai LDBI dan NSTC itu sendiri. Aku juga menyadari meskipun dengan adanya kecanggihan teknologi seperti sekarang, namun tidak bisa dipungkiri kemungkinan ketimpangan-ketimpangan tersebut mungkin saja akan terus terjadi. Jadi, visi aku melalui Duta Debat NDCC adalah aku ingin ikut berusaha untuk mengembangkan proliferasi debat di Indonesia bersama-sama dengan seluruh pengurus NDCC lainnya dengan harapan agar ketimpangan-ketimpangan tersebut bisa berkurang. Nah, maka dari itu, misi aku yang sekaligus menjadi project plan aku melalui Duta Debat yaitu aku akan aktif mensosialisasikan debat kepada calon-calon debaters lainnya nanti. Namun, agar lebih optimal dan merata, aku sangat memerlukan bantuan dari para sesama alumni LDBI dan NSDC baik pada tahun 2022 kemarin maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Karena dengan bergabungnya para alumni LDBI dan NSDC yang berasal dari berbagai provinsi serta kabupaten yang berbeda akan lebih memudahkan proliferasi debat di Indonesia, di mana nantinya para alumni inilah yang akan ikut membantu meneruskan dan ikut mensosialisasikan tentang debat serta mengenalkan NDCC kepada lebih banyak orang. Begitu. Wow, oke. Kita tunggu nih Kariska menjalankan program-programnya bersama NDCC ya. Dan kalau kalian semua juga penasaran, kira-kira kita bakal ngapain aja nih sama Kariska? Please, kalian harus banget follow akun media sosialnya kita yang ada di bawah ini ya. Oke Kariska, untuk menutup pertanyaan kita nih, aku pengen minta nih harapan ke depannya dalam karir debat dari Kariska sendiri. Harapan aku ke depannya, aku sangat berharap banget semoga aku bisa berkontribusi dengan baik di dalam sirkuit perdebatan Indonesia melalui NDCC dengan menjadi Duta Debat NDCC tahun 2023 sampai dengan 2024. Nah, selain itu, aku juga berharap aku bersama seluruh pengurus NDCC lainnya bisa bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan visi dan misi NDCC. Oke, kita aminkan bersama ya teman-teman semuanya, supaya next time kita bisa lebih banyak lagi program-program yang seru dan pastinya bermanfaat untuk calon-calon debaters semuanya di luar sana. Oke Kariska, thank you so much udah mau ngeluangin waktunya sama aku, sama kita semua buat ngobrol-ngobrol cantik ya. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di bawah ini. Dan kalau kalian semua penasaran, kepo, dan pengen tahu next kita bakal ada project apa lagi nih sama Kariska, kalian wajib banget follow semua akun sosial media kita. Oke? Sekali lagi thank you Kariska, dan bye-bye semuanya. Bye. Bye.